Bentar ya. Kita lanjutkan halaman 109 ya. Di situ diselisih biaya tenaga kerja ya. Standar biaya tenaga kerja untuk satu tablet adalah 3 jam itu 700. Perusahaan memproduksi sebanyak 900 tablet. Biaya tenaga kerja sesungguhnya adalah 1.950.000 ya. Jawabannya standar biaya tenaga kerja kan 3 jam dikali 700 sama dengan 2.100. Nah, standar biaya standar untuk produksi 900 tablet berarti 900 dikalikan dengan 2.100, jadi 1.890. Nah, selisih biaya tenaga kerja itu berarti yang sesungguhnya 1.950 dikurang yang tadi biaya standarnya yang kita cari 1.890. Nah, berarti sisanya 60.000. Nah, 60.000 ini adalah karena lebih besar sesungguhnya, jadi berarti unfavorable, tidak menguntungkan gitu ya. Nah, selisih tarif itu rumusnya tarif sesungguhnya dikurang tarif standar dikalikan jam sesungguhnya. Nah, ini kita lihat di contoh halaman 110, bila standar tenaga kerja untuk satu tablet adalah 3 jam sama dengan 700, ternyata perusahaan membayar tenaga kerja dengan tarif 750 per jam, sedangkan jam sesungguhnya 2.600 jam, maka selisih tarif dapat dihitung sebagai berikut. Selisih tarif itu tadi tarif sesungguhnya dikurang tarif standar ya. Sesungguhnya kan 750 dikurang 700 dikalikan berapa? Bukan 600, itu 2.600 kan jam sesungguhnya. Nah, benerin itu, coret 600-nya ganti jadi 2.600 di buku kalian. Hasilnya 130.000, itu udah benar hasilnya ya. Yang tadi aja yang 600 itu salah, dicoret menjadi 2.600 sesuai dengan di soal ya. Nah, ini berarti selisih ini merupakan selisih boros. Jadi gini, 750 kan sesungguhnya lebih gede daripada 700. Nah, jadi berarti unfavorable ya, tidak menguntungkan. Terus lanjut selisih efisiensi atau selisih jam tenaga kerja ya. Selisih jam tenaga kerja ini di sini kita lihat rumusnya jam sesungguhnya dikurang jam standar dikalikan tarif standar ya. Nah, di sini kita lihat di soal biaya standar tenaga kerja, standar biaya tenaga kerja satu tablet 3 jam itu 700, total produksi 900 tablet, pemakaian tenaga kerjanya 2.600, itu yang sesungguhnya. Nah, masukin ke rumusnya selisih efisiensi jam sesungguhnya dikurang jam standar 2.600 yang sesungguhnya dikurang 2.700. 2.700 dari mana? Dari 3 dikalikan 900 tablet ya, sama dengan 2.700 dikalikan 700 harga per unitnya sama dengan 70.000 ya. Bikin totalnya jadi 2.600 dikurang 2.700 dikali 700, dilengkapi itu ya, dikali 700 sama dengan 70.000 ya. Belum ada hasilnya 70.000 karena yang sesungguhnya lebih kecil daripada yang standar, berarti favorable, menguntungkan gitu ya. Lalu lanjut ke standar biaya overhead pabrik ya. Di sini ada soalnya panjang ya, sampai halaman 111. Nah, kita mencari tarif BOP tetap. Nah, tarif BOP tetap ini kita cari dari itu jumlah biaya tetapnya 26 juta dibagi dengan tingkat kegiatan produksi 5.000 jam. Nah, di situ jadi hasilnya 5.200. Kalau tarif BOP variabel, nah kita lihat jumlah biaya variabelnya berapa di soal. 6.500 dibagi 5.000 sama dengan 1.300. Terus tarif BOP total berarti 26 juta ditambah dengan 6.500 sama dengan 32.500 gitu ya. Dibagi 5.000 sama dengan 6.500 per jam ya. 6.500 itu sama juga dengan tarif BOP tetap ditambah dengan tarif BOP variabel 5.200 tambah 1.300, sama aja jadi 6.500 ya. Nah, contoh yang pertama ini untuk standar biaya overhead pabrik membuat satu unit barang berdasarkan perhitungan tarif BOP. Nah, misal tambah ini soalnya di atas
Ini standar biaya overhead pabrik untuk membuat satu unit barang berdasarkan perhitungan tarif BOP di atas adalah standar berikut. Tambahin misal 3 jam gitu ya. Nah, terus lanjut BOP variabel 3 jam kali 1.300 itu 3.900. BOP tetap 3 jam kali 5.200 15.600. Jadi totalnya sama dengan 19.500. Dicoret ya. Nah, sekarang masuk selisih terhadap standar biaya overhead pabrik.